Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 103. Oke, langsung usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tangan putih yang terlihat anggun begitu menarik pandangan dari semua orang. Mereka ingin tahu siapa sosok yang berdiri di belakang dari Muchen dan membantu pemuda itu ketika menerima serangan dari Jisuan. Saat ini, mereka semuanya bisa melihat sosok perempuan yang cukup cantik yang semakin lama semakin terlihat jelas. Namun, di punggung dari wanita cantik itu terdapat sayap yang menurut beberapa orang itu adalah sayap dari burung Nine Netherbird. Hal ini jelas membuat semua orang terkejut karena ternyata itu adalah wujud asli dari makhluk super yang bersembunyi di dalam tubuh Muchen. Jelas semua orang memikirkan dengan kekuatan yang dimiliki Muchen saat ini, bagaimana bisa burung itu bersembunyi di dalam tubuhnya. Melihat adegan seperti itu jelas Wen Qingxuan merasa heran. Dia mulai berpikir jika Muchen pasti sudah berselingkuh dari Luoli. Mendengarkan semua ini, Luoli segera menjelaskan jika Muchen dengan burung Nine Netherbird yang memiliki nama asli Jiuyu, mereka memiliki jalinan darah. Dan itu jelas membuat Wen Qingxuan terkejut karena ternyata burung Nine Netherbird yang selama ini terkenal dengan kesombongannya jelas tidak mungkin jika tidak ada latar belakang yang cukup panjang mau memakai jalinan darah dengan seorang manusia. Di sisi lain, Jiuyu mulai menantang burung elang karena berani ikut campur dalam urusan kedua manusia ini. Jisuan terus memandang pada Jiuyu. Dia tahu jika burung Nine Netherbird yang saat ini masih belum memasuki tahap dewasa sehingga kemungkinannya menang masih cukup banyak. Elang naga langit kuno juga tidak takut dengan kemunculan seorang Jiuyu karena peringkat yang ada dari burung elang ini masih lebih unggul jika dibandingkan dari Jiuyu itu. Mendengarkan ucapan seperti ini, dengan penuh percaya diri Jiuyu mengatakan bahwa jika dirinya yang sekarang bukan hanya burung Nine Netherbird biasa, dia mulai mengeluarkan energi yang berada di dalam tubuhnya hingga berhasil mengeluarkan wujud barunya yaitu Nine Netherbird bertubuh gelap. Melihat hal seperti ini, wajah semua orang langsung berubah pucat. Bahkan para dekan memandang takjub ke arah Jiuyu yang baru selesai berevolusi dan sudah mencapai level keempat. Menyaksikan hal seperti ini, Jisuan menatap Jiuyu dengan rasa takut karena dia tidak menyangka jika gadis ini sudah melewati ujian roh hingga mencapai level dewa. Ini jelas membuat burung elang naga langit kuno merasa iri dengan pencapaian Jiuyu yang telah berhasil itu, sedangkan dirinya pernah mencoba dan gagal, bahkan hampir menjadi debu karena serangan petir yang begitu dahsyat. Jiuyu berkata, jika aku jadi dirimu, mungkin saat ini aku sudah langsung kabur. Mendengarkan ejekan ini, jelas elang naga tidak terima. Meskipun tekanan yang datang begitu kuat, namun elang naga memiliki kesombongan yang tidak ada seorang pun bisa mencegahnya. Mundur tanpa perlawanan bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Elang naga memutuskan untuk mencoba terlebih dahulu karena dari yang dia lihat tingkat kekuatan yang dimiliki Jiuyu masih setara dengannya. Lagi pula pengalaman bertarung antara dia dengan Jiuyu jelas lebih unggul elang naga ini. Tak berapa lama suara burung elang mulai terdengar hingga energi berwarna ungu mulai mengembun membentuk tubuh asli dari burung elang naga langit kuno. Energi ini semakin lama semakin memadat hingga burung itu menjadi besar. Tak berapa lama, burung elang naga langit kuno pun mulai mengaum dan auman itu mulai mengubarkan tenaga spiritual yang ada di dalam diri Jiuyu. Elang naga langit kuno memang tahu jika Jiuyu bukanlah lawan yang mudah untuk diremehkan. Jiuyu menatap elang naga langit kuno dengan pandangan mata yang begitu dingin. Dia pun memutuskan untuk membuka mulutnya dan mengeluarkan energi berupa api ungu. Hembusan energi ini pun menyebar dengan tenang. Namun api ungu mampu membuat kekuatan seseorang mendidih dengan tekanan yang cukup tinggi. Jiuyu pun berteriak, "Api abadi!" Teriakan ini langsung membuat api ungu milik Jiuyu itu
membentuk seekor burung Netherbird hitam yang kemudian ukuran dari burung Netherbird ini jika dibandingkan dengan burung elang memang cukup kecil. Namun siapa sangka jika burung Netherbird hitam akan berubah menjadi seberkas api yang memiliki kekuatan luar biasa. Dia pun melesat yang kemudian menembus tubuh dari burung elang naga langit kuno. Api ungu itu juga mulai menyebar ke seluruh tubuh dari burung elang naga langit kuno hingga membakarnya menjadi abu tanpa sisa. Elang naga langit kuno yang berada di dalam tubuh seorang Jisuan ketika menyaksikan adegan seperti ini, dia pun berteriak dengan marah dan tidak terima. Mengapa burung Netherbird itu bisa memiliki api suci? Dari informasi yang telah dia dapatkan, api suci itu hanya bisa dimiliki oleh burung phoenix kuno yang paling murni. Di sisi lain wajah Jiuyu masih terlihat sangat tenang. Tak lama kemudian dia mulai mengulurkan jarinya ke arah udara. Hal ini membuat 10 garis api ungu mulai melesat keluar dan membawa gelombang serta tekanan yang kuat ke arah elang naga langit kuno. Melihat adegan seperti ini, tubuh elang naga langit kuno pun mulai mundur. Ia mengepakkan sayap dan juga sisik naganya mulai melesat keluar dengan cepat berubah menjadi perisai sisik naga besar. Namun pertahanan itu terasa sia-sia karena serangan dari Jiuyu tetap melesat dan mulai menghancurkan perisai yang ada. Setelah semua perisai naga itu hancur, serangan ini pun mulai mengarah pada tubuh elang besar yang merupakan tubuh asli burung elang naga langit kuno itu. Akhirnya dar! Suara dentuman karena ledakan yang begitu besar pun mulai terdengar. Saat ini semua orang bisa melihat jika tubuh elang naga mulai mengeluarkan cairan berwarna merah. Bahkan daging-dagingnya juga terlihat hancur. Elang naga langit kuno mulai berteriak kesakitan karena serangan Jiuyu kali ini terlihat sangat kuat. Mata dari burung elang naga langit kuno mulai berkilat dengan cepat. Dia ingin memanfaatkan tubuh dari Jisuan untuk mengakui kekalahan agar Muchen dan juga Jiuyu tidak bisa menyerangnya kembali. Tapi sayang, Muchen sepertinya sudah mengetahui niat ini dan Muchen takut jika dia membiarkan Jisuan bersama dengan elang naga langit kuno ini meloloskan diri, maka akan ada bencana di kemudian hari untuk Muchen. Akhirnya Muchen pun memutuskan untuk segera naik ke tubuh dari burung Netherbird hitam. Sesampainya di sana, Muchen memejamkan matanya dan mulai menuju ke pusat energi spiritualnya. Muchen meminta Jiuyu untuk meminjamkan energi spiritual yang ada. Dalam waktu singkat, Jiuyu pun mulai mentransfer energi yang dia miliki kepada Muchen. Hal ini membuat kertas hitam misterius di dalam tubuh Muchen mulai menunjukkan reaksinya, dan kertas ini dengan cepat mulai menyebarkan energi ungu. Muchen segera membuka mata dan membentuk sebuah segel baru di tangannya. Sebuah sinar cahaya ungu dari segel abadi mulai keluar. Menyaksikan hal seperti ini, Muchen segera melayangkan serangan ke arah elang naga langit kuno. Segel bunga mandala yang terus berputar dengan cahaya segel abadi mulai terbentuk dengan begitu kental, membuat elang naga langit kuno mulai merasakan ketakutan akan serangan yang tiba. Dia merasa jika ancaman kali ini jelas lebih kuat dari ancaman yang Jiuyu berikan padanya. Burung elang naga langit kuno itu pun mulai mengepakkan sayap hingga tubuhnya yang besar mulai menabrak cahaya ungu yang datang ke arahnya. Melihat bahwa burung elang ini mulai kesakitan, Muchen tidak peduli sama sekali dan mulai mengubah segel yang ada. Tak berapa lama, sebuah energi langsung berubah menjadi tanaman merambat yang dipenuhi duri-duri tajam, mulai melaju begitu cepat menuju elang naga langit kuno ini. Tanaman merambat pun mengunci pergerakan yang dilakukan elang naga langit kuno. Hal inilah yang membuat energi di dalam tubuh elang naga langit kuno perlahan mulai terkikis dan hancur. Tahu akan hal ini, Muchen pun segera memerintahkan tanaman merambat itu untuk menyerang secepat mungkin. Hal ini membuat burung elang naga langit kuno hanya bisa pasrah karena semakin dia bergerak, duri-duri tajam yang ada pada tanaman merambat
semakin menusuk tubuhnya. Mu Chen segera memutuskan untuk membentuk sebuah segel yang baru dan mengarahkan pada tubuh burung elang menuju ke arah bunga mandala yang sedang mekar. Merasa jika ajalnya sudah mulai dekat, dengan cepat burung elang itu berteriak, "Aku mengaku kalah. Aku tidak akan ikut campur lagi dengan urusanmu dan juga Jisuan." Mendengarkan hal ini jelas Mu Chen tidak percaya dan dia masih mempercepat serangan. Tak berapa lama tubuh elang pun mulai benar-benar masuk ke dalam kuncup bunga mandala yang belum mekar itu. Saat ini kuncup bunga mandala mulai tidak terlihat fluktuasi energi berwarna ungu yang menyebar. Namun tidak berapa lama mulai terlihat getaran yang cukup kuat. Mereka yakin jika di dalam sana burung elang naga langit kuno mulai melakukan perlawanan. Hal ini jelas membuat takjub semua orang. Bahkan beberapa dekan tidak yakin akan bisa menekan burung elang naga langit kuno. Seperti yang dilakukan oleh Mu Chen saat ini. Mengabaikan tatapan mata dari semua orang, Mu Chen mulai mengarahkan tangannya hingga kuncup dari bunga mandala itu mengarah pada Jiuyu. Setelah semakin dekat, dengan mudah Jiuyu mulai menelan burung elang yang berada di dalamnya. Mu Chen berharap cara ini akan benar-benar bisa memusnahkan elang naga langit kuno tersebut. Setelah Jiuyu menelan bunga mandala, Jisuan perlahan mulai tersadar dan dia kemudian memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Jisuan tak percaya jika Mu Chen benar-benar bisa melakukan hal ini. Bahkan sekarang dia sudah tidak bisa merasakan keadaan dan juga keberadaan dari burung elang naga langit kuno lagi. Hal ini membuatnya menatap iri pada Mu Chen karena mendapatkan semua kesempurnaan itu. Bahkan rencana yang telah dia susun selama bertahun-tahun kali ini hancur dengan serangan Mu Chen. Jisuan sudah bisa merasakan niat yang begitu marah hadir di dalam diri Mu Chen. Tak berapa lama pemuda itu pun mulai pergi. Jisuan berpikir keras untuk mengakui kekalahannya, karena jika dia tidak segera melakukan hal ini, jelas nyawanya akan melayang. Belum sempat Jisuan mengucapkan kata-kata apapun, dengan cepat Mu Chen sudah sampai di hadapannya, yang kemudian memberikan sebuah tendangan dengan energi spiritual penuh. Hal itu mengenai tubuh dari Jisuan, bahkan fluktuasi energi sampai menembus dadanya secepat kilat. Tak hanya sampai di situ, Mu Chen juga terus melayangkan serangan bertubi-tubi ke arah Jisuan hingga dia terus mengeluarkan cairan merah dari dalam tubuhnya. Menyaksikan adegan seperti itu, Dekan Tiansheng jelas tidak terima dan ingin mengambil tindakan. Namun dengan cepat Dekan Taichang juga segera berdiri untuk menghentikan ikut campurnya Dekan Tiansheng ini. Melihat hal itu, Mu Chen mulai mengabaikan kedua dekan yang telah berdiri. Justru dia mulai mengambil kesempatan untuk menampar tubuh Jisuan beberapa kali. Tak berapa lama Mu Chen segera memanggil burung Nine Netherbird hitam untuk menyelimuti tubuh Jisuan. Hal ini membuat tubuh Jisuan berubah menjadi debu. Namun, secuil cahaya mulai melesat keluar. Mereka yakin jika itu adalah laut tertinggi milik Jisuan. Menyaksikan adegan itu, dengan cepat Mu Chen segera melayangkan serangan energi ungu pada titik cahaya hingga dar meledak sepenuhnya. Dekan Tiansheng ketika melihat ini sudah tidak tahan dan bergegas maju ke depan. Dengan cepat dia mengambil jiwa dari Jisuan yang berada di dalam ledakan energi itu. Hal ini jelas membuat Dekan Tiansheng merasa meskipun Jisuan masih bisa hidup, namun dia tidak akan mencapai kesuksesan karena jiwanya telah rusak parah. Dengan nada suara penuh amarah, Dekan Tiansheng pun berkata, "Kalian sungguh lancang." Tekanan yang luar biasa juga dikeluarkan dari dalam tubuh Dekan Tiansheng ini. Melihat tekanan seperti itu, Jiuyu memutuskan untuk segera berdiri di depan dari Mu Chen guna menahan tekanan seperti ini. Bahkan sekarang Dekan Taichang juga mulai bersuara, "Apakah kau tidak ingat statusmu dan berani kau menyerang seorang mahasiswa? Apakah kau sudah tidak menganggap Akademi Beichang lagi?" Mendengarkan hal seperti ini, dengan cepat Dekan Tiansheng membela diri. Dia berkata jika Mu Chen sudah keterlaluan
karena ingin melenyapkan Jisuan. Padahal jika dilihat sebelumnya, Jisuan sudah memberikan tanda-tanda akan mengakui kekalahannya. Dengan cepat Dekan Taicang menjawab lagi, ini bukan pertarungan anak-anak, melainkan pertarungan kejuaraan. Selama belum ada kata-kata keluar dari mulut siapapun, maka dia berhak untuk melakukan serangan. Dekan Tianzeng yang merasa sudah ditekan, mulai berkata jika kualifikasi kejuaraan milik Mu Chen seharusnya dicabut. Namun dengan cepat Dekan Taicang berkata, jika ini adalah hal yang mustahil. Dekan Tianzeng mulai menganggap jika Dekan Taicang saat ini ingin melawan dirinya. Kedua dekan itu langsung bersiap untuk melakukan pertarungan dan mulai mengeluarkan tubuh Dharma Agung. Sebelum kedua dekan ini benar-benar bertarung, ketiga dekan yang lainnya mulai melakukan teguran karena hal ini jelas tidak sopan untuk dilakukan di depan para murid. Dekan Tianzeng yang tahu jika dirinya tidak bisa memulai pertarungan, segera memikirkan cara lain. Dia mulai berdalih jika di atas panggung pertempuran masih terdapat beberapa orang yang masih bisa melawan Mu Chen. Dengan cepat Wen Qingxuan segera maju dan berkata jika dirinya tidak masuk dalam kualifikasi untuk melawan Mu Chen. Hal ini jelas membuat Dekan Tianzeng tidak bisa memanipulasi lagi dan harus menerima jika Mu Chen adalah pemenangnya. Di dalam pertarungan kali ini, kemenangan Mu Chen jelas menjadi kabar gembira bagi semua orang, terutama para siswa Akademi Beichang, karena ini adalah pencapaian terbaik selama mereka mengikuti kompetisi antar akademi. Setelah pertarungan itu berakhir, cermin penghakiman mulai berputar dan mengeluarkan orang-orang yang terjebak di dalamnya. Saat ini Susuan, Li Xuantong, dan Shen Changsen sudah mendarat di samping Mu Chen. Mereka mulai mengucapkan selamat pada Mu Chen karena berhasil memenangkan pertarungan kali ini. Tak berapa lama Wen Qingxuan mulai mendekati Mu Chen, mengucapkan salam perpisahan. Dia yakin jika di lain waktu mereka belum tentu akan bisa bertemu kembali. Mungkin jika mereka bertemu lagi, maka kekuatan yang dimiliki jelas sudah berbeda jauh. Mereka berjanji untuk tumbuh bersama menuju ke alam tertinggi selanjutnya. Saat ini kawan baru Mu Chen seperti Wu Ling dan juga Wen Busheng juga mulai mendekat untuk mengucapkan selamat. Mereka tidak menyangka jika pemuda yang awalnya tidak menunjukkan bakat apapun bisa keluar sebagai pemenang. Bahkan Wu Yingying yang dahulu memiliki dendam pada Mu Chen juga mulai mendekat untuk mengucapkan selamat dan mengingatkan jika dirinya masih memiliki dendam pada Mu Chen. Hal ini membuat Mu Chen langsung menggaruk kepalanya karena Wu Yingying tidak pernah memaafkan dan terus mengingat tentang kejadian saat itu. Kali ini Mu Chen mulai mengedarkan pandangannya dan tak berapa lama pandangan Mu Chen mulai terjatuh pada Tang Qian'er. Melihat Tang Qian'er itu, Mu Chen merasa begitu senang dan mulai mendekat untuk mengobrol. Dia menanyakan kabar dari gadis cantik ini. Tang Qian'er tak lupa juga mengucapkan selamat akan keberhasilan dari Mu Chen. Tak berapa lama Tang Qian'er mulai bertanya apakah gadis cantik ini bernama Luoli. Dan itu adalah orang yang selama ini disebutkan oleh Mu Chen serta disukai dirinya. Dengan lantang, Mu Chen menjawab iya. Hal ini jelas membuat perasaan dari Tang Qian'er sedikit sakit. Namun demi mengalihkan pembicaraan, Tang Qian'er mulai berkata jika suatu saat nanti dirinya berjanji akan bisa melampaui Mu Chen. Hal ini hanya dibalas oleh Mu Chen dengan anggukan kepala serta senyuman. Tak berapa lama arena pertempuran akan segera ditutup hingga membuat beberapa orang kembali ke akademi masing-masing. Mu Chen dan juga yang lain, mereka sudah tiba di dalam akademi Beichang. Kegembiraan ini terus terasa karena kemenangan Mu Chen. Bahkan sekarang di dalam markas kelompok dari Luo Shen atau kelompok dari Dewa Luo di dalam akademi Beichang ini mulai menggelar pesta perayaan atas kemenangan Mu Chen. Namun pemuda itu malah memilih untuk pergi ke lapangan hijau yang cukup tenang dan mulai tertidur untuk memulihkan tenaga yang sudah terkuras.
Tak berapa lama Luoli muncul di depan dari Muchen. Menyadari kehadiran dari gadis ini, dengan cepat Muchen terbangun dan dia mulai memeluknya. Muchen tahu jika Luoli menanggung beban yang begitu berat di pundaknya untuk menjadi pemimpin klan Dewa Luo. Ketika pelukan itu mulai terlepas, keduanya pun memandang satu sama lain karena mereka tahu jika waktu untuk bersama jelas tidak banyak lagi. Luoli tahu jika waktu yang diberikan oleh kakeknya untuk mengembara di luar adalah 2 tahun. Sementara saat ini waktu itu sudah melebihi apa yang dijanjikan oleh kakeknya itu. Mendengarkan ucapan dari Luoli, Muchen tidak bisa egois untuk terus meminta Luoli berada di sisinya. Karena Muchen juga tahu jika saat ini kehadiran Luoli sangat ditunggu-tunggu oleh para anggota dari klan Dewa Luo. Namun Muchen berjanji jika dirinya sudah menjadi kuat nanti, maka dia akan secara pribadi pergi menuju klan Dewa Luo dan menemui kakek dari Luoli untuk membuktikan jika dia memang pantas menjadi pendamping dari seorang Luoli. Beberapa hari telah berlalu, namun Muchen dan juga Luoli masih terus bersama bagaikan perangko yang sulit dipisahkan. Setelah hari ke-8 tiba, sebuah pusaran energi mulai muncul di hadapan Luoli dan juga Muchen. Saat ini beberapa orang bisa melihat sosok yang begitu besar dengan kekuatan yang luar biasa. Muchen yang melihat hal ini yakin jika sosok itu adalah bayangan dari pemimpin klan Dewa Luo, yakni Luo Tianzhen atau kakek Luoli. Setelah kemunculan bayangan besar itu, semua orang mulai bisa merasakan tekanan yang begitu kuat. Bahkan beberapa dekan juga merasakan keagungan dan juga tekanan yang luar biasa. Mereka penasaran dari mana datangnya tekanan itu. Pandangan mata dari semua orang saat ini tertuju pada satu titik, yakni kakek Luoli yang menggunakan jubah yang cukup megah. Bahkan tak lama Muchen bisa melihat sekelompok penunggang bangau di belakang kakek Luoli. Muchen yakin jika itu adalah bangau penelan petir yang berada di peringkat 24 dalam daftar peringkat burung roh. Hal ini jelas membuat Muchen paham seberapa besar dan juga kuatnya klan Dewa Luo. Saat ini para tetua dari aula hukuman sudah bersiaga, namun mereka masih belum mengambil tindakan apapun. Luo Tianzhen segera mengedarkan pandangannya dan jatuh pada cucu perempuannya, yakni Luoli. Namun dia bisa melihat kehadiran seorang lelaki di sampingnya. Sementara itu Muchen tahu jika kakek Luo Tianzhen mulai memperhatikan dirinya. Dia bisa merasakan tekanan yang diberikan dari Luo Tianzhen ini. Beruntungnya Muchen mampu untuk menyeimbangkan semua hal itu. Luoli yang juga ikut merasakan tekanan yang datang mencoba ingin maju dan melindungi Muchen. Namun dengan cepat Muchen tidak memperbolehkan hal ini. Dia tidak ingin kesan pertama pada dirinya jelek karena berlindung di balik sosok dari seorang wanita seperti Luoli. Tatapan mata dari Luo Tianzhen semakin lama semakin mendalam pada Muchen. Hal ini menjadikan tekanan di tempat Muchen juga semakin besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Luo Tianzhen akan mengambil tindakan selanjutnya untuk menguji kelayakan Muchen? Atau justru dia akan tetap membiarkan Muchen begitu saja dan hanya mengajak Luoli untuk pergi dari dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.